Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Welcome to my... Jadi di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang proyek besar teman-teman yang sedang dikerjakan di Jawa Timur. Yang pertama yaitu proyek besar pengerjaan tol dari Probolinggo menuju ke Banyuwangi teman-teman. Jadi proyek tol yang dikerjakan dari Probolinggo menuju ke Banyuwangi ini sempat tersendat teman-teman. Entah yang terjadi itu seperti apa di pemerintahan kita untuk pembangunan infrastruktur dari pengerjaan jalan tol Probolinggo menuju ke Banyuwangi. Jadi langsung saja kita ulas berikut ini. Sempat terhenti pengerjaan tol dari jalan tol Probolinggo menuju ke Banyuwangi teman-teman. Akhirnya jalan tol Probolinggo ke Banyuwangi dibangun dan akan diselesaikan di tahun ini. Tol Probolinggo Banyuwangi akhirnya mulai dibangun dan ditargetkan selesai pada tahun 2024 teman-teman. Kementerian PUPR bersama dengan PT Jasa Marga Probolinggo Banyuwangi menggelar seremoni peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan jalan tol tersebut. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Bapak Basuki Hadi Muljono mengatakan perjanjian pengusahaan jalan tol atau PPJT jalan tol Probolinggo Banyuwangi telah diteken sejak 2017. Namun kendali teknis dan non-teknis sempat menghambat pembangunan. Nah jadi sebenarnya ini sudah pengerjaan mulai 2017 ya teman-teman, akan tetapi ada kendala teknis dan juga non-teknis yang terjadi pada saat itu. Dengan groundbreaking ini kita mulai lagi dari yang sebelumnya berhenti di Probolinggo. Katanya dalam groundbreaking jalan tol Probolinggo Banyuwangi. Direktur Utama PT Jasa Marga Probolinggo Banyuwangi Bapak Ade Prasetyanto menjelaskan tol yang menjadi bagian akhir jalan tol Trans Jawa itu akan dibangun dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, tol Probolinggo Banyuwangi akan dibangun mulai dari Gending sampai dengan Besuki dengan total panjang 49,68 km. Untuk tahap pertama ini dibangun dengan 3 paket, yakni paket 1 sepanjang 12,88 km dibangun dari Gending sampai dengan Keraksaan yang dikerjakan kontraktor PT Adikarya Persero Tbk dan juga PT Brantas Abipraya Persero serta PT Marga Konstruksi Nusantara teman-teman. Oh jadi untuk pembangunan proyek ini untuk tahap pertama yaitu dikerjakan oleh 3 PT besar teman-teman. Untuk paket 2 sepanjang 11,2 km yang dimulai dari Keraksaan sampai dengan Paiton dikerjakan oleh KSO PT Hutama Karya Infrastruktur, kemudian ada PT Akset Indonesia Tbk, kemudian ada PT Nindya Karya Persero. Sementara itu paket 3 sepanjang 25,6 km Paiton sampai Besuki dikerjakan oleh KSO PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk. Kemudian ada PT Waskita Karya Persero Tbk, kemudian ada PT Wijaya Karya Persero Tbk teman-teman. Nah paket selanjutnya yaitu dari Besuki sampai Banyuwangi, proses untuk desain sedang dikerjakan, mudah-mudahan akan segera selesai, kata Bapak Basuki. Bapak Basuki menambahkan progres pembebasan lahan untuk paket 1 pada saat ini telah mencapai 92,02%. Paket 2 telah mencapai 70,6% dan paket 3 mencapai 28,48%. Dia mengatakan pembebasan lahan pada paket 3 masih terkendala izin karena lahan tersebut merupakan area kehutanan teman-teman. Pelaksanaan tahap 1 18 bulan, target penyelesaian konstruksi paket 1 dan 2 Agustus 2024. Paket 3 akan selesai Oktober 2024. Tentunya hal ini harus didukung progres pembebasan tanah yang selesai di pertengahan 2023 tahun lalu teman-teman. Sesuai dengan Permenko Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022, pembebasan lahan dan pembangunan jalan tol Probolinggo Banyuwangi difokuskan pada ruas Probolinggo Besuki dengan hak konsesi selama 50 tahun dan investasi sebesar 10,8 triliun teman-teman.
Jalan tol Probolinggo-Banyuwangi terbagi atas 7 seksi, yaitu seksi 1 Probolinggo sampai Kreksaan sepanjang 12,88 km, kemudian seksi 2 Kreksaan sampai Paiton sepanjang 11,2 km, kemudian seksi ketiga yaitu Paiton sampai Besuki 25,6 km, dilanjutkan dengan seksi 4 Besuki sampai Situbondo 42,3 km. Kemudian berikutnya seksi 5 Situbondo sampai Asembagus itu 16,76 km. Kemudian seksi 6 Asembagus hingga Bajulmati sepanjang 37,45 km. Dan berikutnya yang terakhir seksi 7 yaitu Bajulmati sampai Ketapang sepanjang 29,21 km, teman-teman. Jalan tol ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dikelola oleh PT JPB selaku badan usaha jalan tol yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Jasa Marga sebesar 94,93%, PT Brantas Abipraya Persero sebesar 5,00%, dan PT Waskita Tol Route sebesar 0,07%. Jalan tol Probolinggo sampai Banyuwangi ini, ruas Probolinggo sampai Besuki dapat memangkas waktu tempuh Probolinggo sampai Besuki yang semula sekitar 1 jam 15 menit menjadi 30 menit dengan kecepatan rata-rata 80 sampai 100 km per jam, teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya, kenapa kok jalan tol ruas Probolinggo sampai ke Banyuwangi ini terkendala? Ternyata kata Bapak Basuki itu masih ada kendala teknis dan juga non teknis, teman-teman. Hingga saat ini proyek yang dikerjakan oleh PT-PT besar tersebut sudah berjalan mungkin ya sekitar 70% gitu ya, teman-teman. Mulai dari tol Probolinggo sampai ke Banyuwangi, teman-teman. Nah, untuk berikutnya di sini adalah membahas tentang jalur lintas selatan, teman-teman, yang merupakan proyek besar juga yang sempat ada kendala. Kenapa kok pekerjaan ini berhenti ya, teman-teman? Padahal untuk proyek yang pertama saat itu sudah dibangun mulai jalur Glenmore menuju ke selatan itu sudah sampai masuk hutan, teman-teman. Oke, langsung saja kita ulas beritanya. Jalan Lintas Selatan atau JLS yang menghubungkan Kabupaten Jember dan juga Banyuwangi ditargetkan akan selesai tahun ini, teman-teman. Pembangunan jalur lintas selatan atau Jalan Lintas Selatan JLS yang menghubungkan wilayah Kabupaten Banyuwangi dan Jember ditargetkan selesai pada 2024 ini, teman-teman. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah memperjuangkan kelanjutan proyek itu hingga ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau ATR serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, teman-teman. Bupati Banyuwangi, Ibu Fistiandani, mengatakan Pemkab Banyuwangi telah bertemu tim dari Kementerian ATR atau BPN serta Kementerian PUPR untuk membahas pembangunan sisa jalur Pansela atau Pantura Selatan yang belum selesai, teman-teman. Rapat bersama untuk membahas kelanjutan pembangunan proyek strategis nasional itu telah digelar pada Jumat tanggal 17 Mei 2024. Nah, semoga bisa terrealisasi di tahun ini, kata Bupati Ibu Fistiandani dalam keterangan tertulis yang diterima oleh media, teman-teman. Jalur lintas selatan yang menghubungkan Kabupaten Banyuwangi dan juga Jember di Kabupaten Banyuwangi itu mencapai total sekitar 99,18 km. Dari jumlah tersebut, sepanjang 68,08 km telah terbangun. Itu artinya sisa jalur yang belum terbangun hanya 14,1 km. Dari hasil rapat bersama kementerian terkait itu, jalur di Banyuwangi akan dilanjutkan pembangunannya apabila lahan telah siap. Untuk mempercepat proses penyiapan lahan jalur Pansela, Pemkab Banyuwangi telah melakukan beberapa hal. Antara lain, Banyuwangi telah mengajukan rangkaian persyaratan permohonan persetujuan penggunaan kawasan yang akan dibangun jalur Pansela, teman-teman. Bu Ibu juga menjelaskan ada 3 paket rencana pembangunan jalur Pansela untuk sisa yang belum terbangun. Pertama, paket pembangunan ruas Kedung Lembu sampai Malangsari sepanjang 5,1 km. Kemudian kedua, ruas Jalan Malangsari menuju perbatasan Kabupaten Jember sepanjang 7,7 km. Kemudian yang ketiga, ruas Jalan Senen Rejo sampai perbatasan Kabupaten Banyuwangi sepanjang 1,3 km. Jika rampung tersambung hingga Kabupaten Jember,
jalur Pansela akan menjadi akses baru bagi warga Banyuwangi. Dampak positifnya, wilayah Banyuwangi Selatan bakal lebih terangkat, terutama dari sisi ekonomi. Perekonomian masyarakat di wilayah selatan Banyuwangi akan semakin tumbuh dan berkembang dengan kemudahan akses tersebut. Destinasi-destinasi wisata wilayah selatan juga akan lebih mampu menggait minat wisatawan apabila jalur Pansela ini terwujud. Bu Ibu juga menegaskan terhubungnya jalur yang menghubungkan Banyuwangi dengan Jember itu dan juga daerah-daerah lain di selatan Jawa akan berdampak baik bagi perekonomian warga Banyuwangi. Apalagi Banyuwangi Selatan menyimpan banyak potensi yang masih potensial untuk lebih dikembangkan. Hal serupa juga diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Banyuwangi Bapak Mujiono. Ia beroptimis tahun ini sudah mulai ada pengerjaan untuk ruas yang belum tersambung di Pansela Banyuwangi hingga Jember, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya proyek dari JLS atau Pansela ini, teman-teman, jalur lintas selatan, ternyata itu sudah dikerjakan, akan tetapi memang saat itu ada kendala. Hingga pada akhirnya Bu Ipu Bupati Banyuwangi ini berkoordinasi dengan beberapa kementerian, PUPR dan juga yang lainnya untuk mengerjakan kembali proyek yang sempat ada kendala tersebut, teman-teman. Karena Bu Ibu ini menganggap bahwasanya apabila proyek ini terselesaikan nanti untuk bidang ekonomi, kemudian untuk akses, untuk percepatan akses ini juga akan mempercepat, teman-teman. Karena selain melewati Gumitir, kemudian melewati tol yang sekarang juga dikerjakan dari Probolinggo hingga Banyuwangi, nanti semuanya itu bisa melalui akses, teman-teman. Karena yang utara itu ada jalur Pantura, kemudian ada tol, kemudian ada jalurnya Gumitir Banyuwangi itu, kemudian ada jalur lintas selatan. Begitu cepatnya nanti apabila jalur-jalur ini sudah terselesaikan, perekonomian di Pulau Jawa ini khususnya Jawa Timur ini juga akan berkembang, teman-teman. Apalagi nanti didukung dengan destinasi-destinasi wisata yang ada di Banyuwangi Selatan dan juga Jember Selatan, teman-teman. Oke, mungkin hanya itu berita atau informasi yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. See you in the next video dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komentar, dan juga share kepada teman-teman kalian supaya nanti yang sudah subscribe tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. See you in the next video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my